Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Susilawati. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi bahasa Indonesia yang sudah saya pelajari. Baiklah, untuk materi pertama tentang peta konsep sejarah bahasa Indonesia, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Sejarah bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan terdapat ejaan Van Ophuijsen, sedangkan sesudah kemerdekaan terdapat ejaan Suwandi atau Republik dan ejaan EYD. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia adalah yang pertama sebagai bahasa nasional, yang kedua sebagai lambang kebanggaan nasional, yang ketiga sebagai lambang identitas nasional, yang keempat alat pemersatu berbagai suku bangsa, dan yang kelima adalah alat perhubungan antar daerah dan budaya. Yang ketiga adalah peta konsep ragam bahasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi ragam bahasa adalah yang pertama tema. Yang terdapat di dalam tema yaitu undang-undang, jurnalistik, ilmiah, dan sastra. Dan yang kedua adalah media. Di dalam media itu ada dua, yaitu media tulis dan lisan. Yang terdapat di media tulis yaitu teknis, undang-undang, catatan, dan surat. Sementara di media lisan yaitu cakapan, pidato, kuliah, dan panggung. Yang ketiga adalah hubungan antar pembicara. Di dalam hubungan antar pembicara ini terbagi lagi menjadi tiga, yaitu resmi, semi-resmi, dan santai. Peta konsep yang ketiga adalah ejaan bahasa Indonesia. Di sini terbagi menjadi tiga, yaitu pertama konsep ejaan. Yang terdapat di dalam konsep ejaan yang pertama adalah pengertian ejaan, yang kedua adalah fungsi ejaan, yang ketiga adalah kedudukan bahasa Indonesia, yang keempat adalah fungsi bahasa Indonesia. Yang kedua adalah sejarah ejaan bahasa. Yang pertama, ejaan bahasa Van Ophuijsen, yang kedua adalah ejaan Suwandi, yang ketiga adalah ejaan pembaharuan, yang keempat adalah ejaan Melindo, yang kelima adalah ejaan baru, dan yang terakhir adalah ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ejaan yang tidak berlaku dan ejaan yang berlaku. Ejaan yang tidak berlaku yaitu ejaan pembaharuan, ejaan Melindo, dan ejaan baru. Sementara ejaan yang berlaku yaitu ejaan Van Ophuijsen dan ejaan Suwandi, dan yang terakhir adalah ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan pada tahun 1979 itu mencakup 4 faktor. Yang pertama adalah penulisan huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Yang keempat adalah diksi atau pemilihan kata, yang mencakup beberapa bagian. Yang pertama adalah kata yang baku, yang kedua kata yang lazim, yang ketiga kata yang cermat, yang keempat ungkapan idiomatik, yang kelima ungkapan penghubung, yang keenam ungkapan bersinonim, dan yang terakhir adalah kata yang berkemiripan. Dan peta konsep yang terakhir adalah tentang kalimat efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kalimat efektif yang pertama adalah pengertian kalimat efektif. Yang kedua adalah ciri dari kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah kesepadanan dan kesatuan. Yang kedua adalah kesejajaran bentuk. Yang ketiga adalah kehematan. Yang keempat adalah penekanan. Yang kelima adalah kelogisan. Dan yang terakhir adalah kevariasian. Dan bagian ketiganya adalah penyebab ketidakefektifan kalimat. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.